Oke guys, aku di sini. Kenapa aku bikin video di sini? Ya mungkin karena memang semua videoku di sini ya guys ya, di toilet, dan aku tidak bisa mengucapkan salam karena aku lagi ada di toilet. Cukup dalam hati aja ya. Oke. Sebenarnya aku nggak mau bikin video seperti ini tuh, aku nggak mau guys. Cuman betapa kayak apa ya, terlalu besar itu loh guys beban yang aku alami selama ini ya, dan aku nggak tahu aku mau cerita sama siapa ya, sedangkan orang yang aku percaya, orang yang aku sayang sudah mengecewakan aku, sudah mengkhianati aku, bahkan udah menyakiti aku. Aku belum cerita aja udah mau nangis guys. Oke. Kenapa aku memilih untuk bikin video ini? Karena aku pengen kalian tidak merasakan apa yang aku rasakan. Aku tidak ingin kalian terburu-buru untuk mengambil keputusan, dan aku tidak ingin kalian tidak memikirkan atau mencari info terlebih dahulu kepada pasangan kalian. Sebenarnya berat guys, berat. Aku untuk cerita ini tuh berat, tapi memang beban banget. Dan aku dari kemarin mau makan pun kayak nggak bisa ketelan guys, nggak bisa. Bukannya aku sedih karena hal ini tuh, enggak. Aku sedihnya tuh karena aku dibohongin. Bukan sedih ya, kecewa kayak gitu loh. Jadi gimana ya, berat guys, berat, sumpah berat. Mungkin aku bikin video ini akan semua orang tahu ya, akan semua orang tahu masalahku. Bukannya aku bikin video ini tanpa aku pikirkan, bikin video ini tanpa aku mengerti akan kedepannya seperti apa kayak gitu. Tapi dan aku juga tidak tahu kapan video ini akan aku upload, entah setelah aku sama dia, entah aku masih sama dia kayak gitu. Sebenarnya aku udah sadar guys, maksudnya aku tuh udah tahu kalau aku tuh hanya selingan kayak gitu, dan aku tahu kalau dia tuh, salahku di sini guys. Aku mempertahankan laki-laki yang masih beristri karena apa ya, karena bonding dia tuh terhadap aku tuh baik banget kayak gitu. Bahkan menurut aku sendiri tuh perfect banget kayak gitu. Dia tuh nggak pernah kayak tanpa nggak balas chatku kayak gitu tuh enggak. Dan kita tuh juga sering ketemu kayak gitu. Ibaratnya aku butuh apapun dia selalu ada kayak gitu. Tapi yang lebih aku sakitin ternyata aku nomor 3 guys. Aku nggak tahu mau ngomong seperti apa ya, tapi itu terjadi. Dan sebenarnya aku udah mewanti-wanti dia untuk tolong jangan sakitin aku, karena aku tuh trauma dengan laki-laki gitu kan. Aku nggak mau ngerasain sakit hati yang berpuluh-puluh tahun aku rasakan. Aku tidak mau merasakan kekecewaan yang pernah aku alami, karena udah beberapa kali aku merasakan seperti itu. Dan aku mau ini yang terakhir aku sama kamu tidak merasakan kecewa, tidak merasakan sedih, dan tidak merasakan sakit hati kayak gitu loh. Tapi yang terjadi, aku merasakan ini lagi. Ini udah aku alami, udah aku rasakan ya guys ya. Tapi aku sendiri tidak bisa membayangkan betapa hancurnya aku, betapa
bertambahnya trauma aku sama laki-laki, betapa sakitnya aku ketika nanti aku mempunyai pasangan lagi dan akan seperti ini kayak gitu. Aku nggak bisa kebayang guys. Aku dari kemarin pun mau makan pun nggak bisa ketelan guys. Sudah aku paksa nggak bisa. Bukan aku sedih atau gimana, mungkin untuk kalian yang pernah merasakan sama seperti apa yang aku rasakan. Dan aku pun tidur nggak nyenyak karena aku mikirin, karena rasa, ya Allah, rasa sakit hatiku tuh besar banget ketimbang aku ditinggalin sama suami. Karena apa? Karena kepercayaanku tuh udah 100% sama dia, tapi dianya seperti itu. Walaupun banyak alasan yang dia kasih ke aku, bukannya aku tidak percaya, tapi aku belum yakin kayak gitu loh guys. Aku malu dengan diriku sendiri, aku malu. Aku selalu menganggap dia baik, aku selalu menganggap dia sempurna. Untuk diriku sendiri memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi menurut aku udah tuh perfect banget untuk aku guys. Dia bisa terima aku apa adanya dengan kekuranganku gitu. Begitu juga aku. Aku gak mau ngerasain aku tidak mau merasakan hal seperti ini lagi, tapi harus aku alami lagi saat ini. Dan pesanku untuk kalian, tolong perhatikan baik-baik pasanganmu, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, ya kan. Aku pikir kayak apa ya, di media sosial itu kan banyak ya kan, dengan laki-laki yang mempunyai banyak waktu sama pasangannya dan romantis dan lain-lain, tapi dia masih bisa selingkuh. Ternyata aku kira hanya ada di sosmed dan hanya mereka yang mengalami, tapi aku juga mengalami guys, dan itu sakit banget. Sakitnya tuh bukan cuma di hati ya guys. Ini leher, untuk nelen aja nggak bisa. Dan bodohnya aku percaya sama dia gitu. Banyak laki-laki yang mau sama aku, tapi aku nggak mau guys. Aku memilih dia karena dia bisa bikin aku nyaman, dia bisa nerima apa yang aku keluhkan gitu. Tapi ternyata salah guys. Sampai aku tidak bisa berpikir lagi, aku harus percaya sama siapa gitu. Yang nggak aku pikir, yang nggak bisa aku pikirkan tuh dia kayak ngejelekin mantan aku, tapi dia sendiri lebih dari itu gitu loh. Terus aku percaya sama siapa? Aku capek. Selama ini aku bertahan hampir 2 tahun. Tapi apa yang dia lakukan ke aku? Seharusnya aku nggak pantas untuk bikin video ini tuh, aku nggak pantas guys. Karena aku sadar aku tuh hanya pelakor ya kan.
Tapi parahnya lagi aku nomor 3 guys. Dan dia bilang sama aku kalau awalnya tuh dia nggak punya, dia punya istri, cuman dia mau pisah gitu, mau urus cerai. Dan aku percaya aja karena aku udah nyaman sama dia, udah nyaman banget guys. Dan aku diperlakukan seperti ini tuh sakit gitu. Sedangkan posisi aku tidak punya siapa-siapa yang bisa mendengarkan keluh kesahku gitu. Dan dia selalu ada untuk aku. Mungkin kalau kita LDRan mungkin enggak ya, nggak bisa. Karena dia ada di sini, makanya oke lah kita jalani ya dulu kayak gitu loh. Sebenarnya dari awal tuh aku udah mempersiapkan ketika nanti aku ditinggalkan seperti apa. Tapi aku tidak bisa membayangkan dan tidak bisa mengerti secara logika kalau aku tuh nomor 3 guys. Dia tuh polos banget loh, polos banget guys. Ya Allah, aku tuh yakin kalau dia nggak akan aneh-aneh ke aku. Dan aku tuh selalu mengingatkan dia, jangan sakitin aku ya. Seandainya kamu punya perempuan lain, kamu ngomong sama aku, mungkin aku akan lebih ikhlas kalau aku sudah tahu dari mulut kamu sendiri. Tapi dia tidak mau mengungkapkan itu, dan selingkuhannya telepon aku, chat aku, menceritakan semuanya. Dan itu aku shock banget guys. Aku memang nangis ya. Aku nangis bukan karena nanti aku takut kehilangan dia, enggak. Tapi aku kecewa, kepercayaanku dia mainkan sebegitu rupa. Dan dia bilang nanti kalau pulang dari sini dia mau fokus ke selingkuhannya yang satunya, dan dia meninggalkan aku, ngeblokir aku, membukukan FB-nya dan lain-lain gitu. Kenapa harus seperti itu? Kalau memang dia gak cinta sama aku, gak sayang sama aku, kenapa gak ngomong dari sekarang gitu loh, mumpung belum jauh. Itu pun aku dulu udah ngomong guys, yaudah karena kita beda agama juga, aku tak mundur kayak gitu. Tapi dia nggak mau, dia juga nangis kayak gitu. Lalu terus aku kan piye? Tapi sedangkan dia di Indonesia tuh punya cadangan yang ada di Indonesia, dan ketika nanti dia pulang ke Indonesia dia ada serepnya gitu loh. Aku kayak bodoh banget guys. Aku tuh malu dengan diriku sendiri, aku malu banget guys. Apalagi nanti ketika aku bikin konten seperti ini, entah saudaraku, entah keluargaku bakalan tahu. Memang udah aku pikirkan matang-matang. Aku bisa bikin seperti ini biar keluarga aku tuh lebih care ke aku. Jadi kalau seandainya aku tidak atau belum punya suami tuh, mereka tuh bisa care dengan aku, bisa mendengarkan keluh kesahku kayak gitu. Aku nggak tahu guys, aku nggak tahu harus seperti apa. Yang aku punya cuma anak-anakku guys, yang selalu menyemangati aku, selalu bikin kuat aku sampai sekarang. Dan parahnya lagi, dia tuh, si cowok itu tuh udah merancang atau merencanakan kedepannya seperti apa ketika nanti kita jadi nikah gitu. Semua tuh udah dipikirin matang-matang. Dan itu bukan hanya dengan aku, dengan dia pun seperti itu. Dengan selingkuhan yang satunya juga seperti itu guys. Ya Allah, maaf ya aku cengeng di sini di video ini. Aku memang nggak bisa nahan banget, sakit banget. Mungkin untuk kalian yang pernah merasakan seperti aku, salut aku dengan kalian. Kalian bisa kuat sampai sekarang, kalian bisa bertahan sampai sekarang.
sedangkan aku kuat hanya demi anak-anak, guys. Ya mungkin kan aku mau melakukan hal yang tidak semua orang inginkan, ya tidak mungkin. Aku juga harus sadar diri, ya kan, maksudnya tidak oleng, tidak melakukan hal-hal yang buruk kayak gitu. Aku kemarin udah hubungin adikku dan aku cerita ke dia, mungkin dia juga marah karena aku susah dibilangin untuk mencari tahu terlebih dahulu. Tapi pemikiranku, aku yakin kalau dia tuh baik gitu. Aku tuh yakin kalau dia tidak akan menyakiti aku. Aku tuh yakin kalau dia bisa menyayangiku, bisa mencintaiku dengan keikhlasan hatinya kayak gitu. Dan aku memang orangnya tuh nggak mau kepo, nggak mau cari tahu, nggak mau yang kayak gimana sebelum aku mendapatkan bukti sendiri gitu. Aku malas, guys, nggak mau seperti itu. Aku hanya percaya dengan Tuhan kayak gitu, dan semua dibukakan dengan aku sholat malam. Aku hanya ingin diperlihatkan kalau memang dia bukan jodoh aku. Tak suruh memperlihatkan, dan ternyata ada cewek selingkuhannya itu chat aku, telepon aku, dan akhirnya terbongkar semua. Sakit loh, sakit. Dia sama selingkuhan yang satunya hampir 5 tahun, sama aku hampir 2 tahun, bulan 5 nanti. Bayangin aja, dia punya istri, dia punya selingkuhan udah 5 tahun. Yang pertama selingkuhan, yang aku selingkuhan yang kedua, dia hampir 2 tahun. Dia pinter banget membagi waktu. Dia selalu ada untuk aku, selalu ada untuk istrinya, selalu ada untuk selingkuhan yang satunya kayak gitu loh. Nggak kebayang aku nggak bisa gitu loh. Di depanku juga baik banget ya gitu. Dan aku baru tahu, guys, ternyata cowok baik itu tidak semuanya benar-benar bisa dipercaya. Mereka tuh baik gitu. Banyak laki-laki yang selalu ada waktu untuk kita, baik, romantis, tapi di belakang kayak gini gitu. Aku kemarin ya, aku kemarin sampai ibarat nangis pun udah nggak bisa. Kayak gini aja nangis tertahan loh, guys, tertahan di sini loh, nggak bisa kayak aduh nangis tuh, nggak, semua tuh nggak bisa. Jadi ini hati tuh masih kayak ada perongkolannya gitu loh. Aku sebenarnya nggak mau ngomongin ini, nggak mau membicarakan ini, tidak mau bahas ini tuh aku nggak mau. Tapi kalau aku tidak mau membicarakan ini, aku akan sakit hati terus itu. Mungkin aku akan segera menyelesaikan semua ini. Ya aku nggak tahu. Selingkuh itu
watak ya guys. Orang watuk dia bisa diobati, tapi nak watak sampai kapanpun gak bakal bisa diobati kecuali dia mempunyai niat untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi gitu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Semalam tuh kayak aku tidur jam 3, 10 menit 15 menit kebangun, gila jam, perut sakit, mau makan pun nggak bisa, ketelan, dada sakit, nyesek banget kayak gitu loh guys. Kayak gimana gitu, aku nggak tahu mau ngomong apa gitu, aku nggak tahu guys. Sampai udah susah, aku sampai bilang sama temenku, aku cuma butuh teman curhat, aku pengen nangis aja nggak bisa gitu. Kayak gini tuh nangis aja, tapi air matanya tuh kayak mau keluar masuk gitu loh guys. Tahu gak sih? Jadi tuh di dada tuh sakit banget, nyesek kayak gitu, dan mataku sembab banget ini karena aku gak bisa tidur ya. Semalam tuh nangis sebentar karena apa ya, ingetnya tuh kayak apa ya, kok bisa gitu loh, kok bisa gitu aja. Nggak tahu aku mau ngomong seperti apa. Dan aku tuh sekarang tuh kayak di fase yang bisa senyum sendiri, bisa tertawa sendiri, bisa tiba-tiba nanti aku nangis, bisa tiba-tiba mewek sendiri gitu loh guys. Pesanku untuk kalian tuh kalau cari pasangan tuh hati-hati aja ya guys. Bener, kamu harus tahu asal usulnya, kamu harus tahu gimananya dia, apalagi laki-laki gitu. Bapak perempuan mencari laki-laki itu benar-benar harus tahu orangnya tuh seperti apa, dari keluarga mana, dari keluarga apa, dan lain-lain, dengan mengetahui keluarganya seperti apa gitu. Aku pikir aku tidak akan terkena seperti ini lagi ya guys, dan ternyata aku kena lagi. Gak tau lah mau ngomong seperti apa lagi. Kayak ngomong tuh kayak gak ada ya, kayak gini loh guys, belum tuntas aku menangis, kayak masih ada di dada, masih nyesek kayak gitu loh, masih kayak ada perongkolan gitu loh guys. Jadi kayak pengen nangis kuat apapun tuh nggak bisa plong gitu. Apa mungkin nanti kalau besok hari Minggu guys, aku mau ketemu temanku, ya mau curhat sih, hanya dia yang bisa mendengar curhatku gitu. Tapi kenapa aku bikin video ini, karena aku pengen kalian juga waspada, jangan asal cari pasangan gitu. Ini aku dari kemarin belum makan, ini pun mau sarapan tuh rasanya males banget ngelihat makanan tuh kayak males gitu. Tapi memang harus makan sih, karena kita juga kerja ya di tempat orang itu. Dan mataku tuh kayak rasanya kok pedes guys, pedes banget mataku. Tapi nggak mungkin aku tidur kan. Ya udah guys, gitu aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videoku ini, yang kayak hanya sampah tapi kalian mau mendengarkan sampai akhir. Terima kasih. Dan juga terima kasih sudah
like, subscribe, komen ya, jangan lupa komen agar tidak ada lagi perempuan yang seperti aku, yang merasakan seperti aku. Jangan lagi ada korban-korban selanjutnya yang seperti aku. Kayak gitu aja. Kenapa aku bikin konten ini? Ya cuman buat kalian aja, buat lebih waspada kepada laki-laki gitu. Mau sepolos apapun dia, kamu harus mencari tahu dulu sebelum kamu menerima cintanya gitu. Dan jujur aja, memang aku dari awal tuh belum ada rasa cinta sama dia. Setelah aku merasakan sayang ke dia, aku seperti ini kan, memang shock banget, sumpah shock banget guys. Kayak gak nyangka kayak gitu. Dia selalu banyak ada waktu buat aku, tapi ternyata seperti itu. Itu sakit memang, tapi ya udahlah, gak apa-apa. Mungkin memang ini udah jalannya. Semoga nanti setelah ini aku mendapatkan yang lebih baik ya kan. Kalau memang aku udah gak sama dia, mendapatkan yang benar-benar sayang dan tulus sama aku, bisa mengerti aku, bisa menerima kekuranganku kayak gitu guys. Temanku sampai bilang kayak gini, kayak kamu tuh bodoh banget sih ya, kayak gitulah guys lah ngomonginnya. Nggak dilihat dulu seperti apa. Tapi kan memang temanku tahu kalau dia tuh memang bondingnya tuh baik banget gitu. Secara kayak nge-tweet aku tuh kayak perfect banget, kayak aku tuh diratukan kayak gitu loh, anjir. Aduh, tapi ujung-ujungnya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, Allah udah menunjukkan hal yang sesungguhnya, udah menunjukkan keburukan dia dari aku dan melindungi aku. Aku tuh justru kayak menangis, ya aduh nangis nih. Aku justru tuh menangisnya tuh kayak Tuhan tuh baik banget ya, kayak gitu. Dengan orang yang zina ini kayak masih dibantu gitu loh, masih dikabulkan doanya kayak gitu. Tapi kenapa kayak aku tuh sering menyepelekan untuk mendekat ke Tuhan kita gitu loh guys. Aku nangisnya tuh seperti itu, bukan karena aku nangis aku disakiti, dia tuh enggak. Nangisnya aku seperti itu. Kenapa ya Allah masih masih menunjukkan hal buruk kepada aku, kalau dia tuh tidak baik untuk aku gitu. Tapi jujur aja pikiran aku masih bimbang guys, kayak masih 50-50 antara dia bisa berubah atau tidak. Tapi dengan kejadian ini mungkin aku nggak akan bisa memaafkan sih. Seandainya memang kita berjodoh pun ya akan kaku aja, karena udah sakit. Ibarat gelas yang udah pecah tidak akan bersatu lagi gitu. Yaudah guys, terima kasih, segitu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Aku mohon kalian tidak seperti aku dan tidak menjadi korban seperti aku, dan hubungan kalian kepada keluarga kalian baik-baik saja. Yang belum mempunyai momongan segera mempunyai momongan, yang belum mendapatkan jodoh semoga segera mendapatkan jodoh yang baik, soleha, yang bisa mengerti kalian, bisa meratukan atau memperhatikan kalian kayak gitu. Oke guys, gitu aja dari aku ya guys ya. Semoga rezeki kalian makin lancar, sukses ke depannya, dan selalu waspada kepada pasangan kalian, termasuk pada laki-laki guys. Oke, gitu aja guys. Terima kasih udah menonton videoku sampai selesai.